Klub Premier League Manchester United disebut telah masuk dalam persaingan untuk bisa mengamankan tanda tangan Frank Kessie di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut La Gazzetta dello Sport, United sedang mempelajari kemungkinan untuk merekrut Kessie sebagai pengganti untuk Paul Pogba, mengingat kontrak pemain Prancis itu juga akan berakhir pada Juni 2022 dan bisa memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer telah mengidentifikasi pemain asal Pantai Gading itu sebagai profil yang tepat, karena selain memberikan jaminan kualitas, Kessie juga memiliki peluang untuk direkrut secara gratis, mengingat belum adanya kesepakatan perpanjangan kontrak yang tercapai dengan Milan. Pogba saat ini menerima gaji 14 juta euro per musim di Manchester United. Angka itu bisa mencapai 20 juta euro jika mempertimbangkan sejumlah bonus yang tertuang di dalam kontraknya. Sementara Manchester United hanya perlu menyiapkan proposal dengan gaji senilai 8 juta euro per musim untuk bisa meyakinkan Kessie berlabuh ke Manchester. Angka tersebut adalah nominal yang diinginkan Kessie dalam negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Milan. Angka itu juga menjadi faktor penghalang sulitnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan, karena pihak Rossoneri hanya bersedia memberikan tawaran gaji senilai 6,5 juta euro kepada mantan gelandang Atalanta tersebut. Hengkangnya Kessie di bulan Januari juga tidak bisa dikesampingkan karena begitu ketatnya persaingan untuk mendapatkan jasanya. Selain MU, beberapa klub elit Eropa seperti PSG, Bayern Munich, dan Liverpool, serta Chelsea juga terus dikaitkan dengan sang pemain. Oleh karena itu, mencoba merekrutnya di Januari nanti mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk bisa memenangkan perburuan. Dan ini tentu saja yang diharapkan oleh AC Milan karena mereka tentu saja tidak ingin kehilangan Kessie secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Sementara itu, menurut jurnalis Nicolo Ceccarini dari Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa Milan saat ini sedang memantau gelandang Atletico Madrid Hector Herrera. Sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Porto, pemain Meksiko itu tidak banyak mendapatkan menit bermain dan berpotensi meninggalkan Wanda Metropolitano di akhir musim nanti. Rossoneri bisa mendatangkan sang pemain dengan status bebas transfer sebagai salah satu opsi yang bisa ditempuh untuk memberikan kedalaman skuad di lini tengah. Andai saja mereka memutuskan berpisah dengan Frank Kessie. Sumber tersebut menambahkan bahwa Milan sebelumnya memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan Herrera beberapa tahun lalu saat pemain masih bermain untuk Porto. Namun untuk saat ini salah satu pertimbangan yang perlu dipikirkan adalah bahwa Herrera akan berusia 32 tahun pada bulan April tahun depan. Pada video sebelumnya kami telah memberitakan soal ketertarikan AC Milan terhadap gelandang belia asal Polandia Kacper Koloski. Pemain 17 tahun tersebut telah menarik atensi AC Milan setelah menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Pogoń Szczecin di Liga Ekstraklasa Polandia musim ini. Kini sebuah kabar terbaru yang dilansir dari Sempre Milan menyebutkan bahwa minat Rossoneri terhadap Kozlowski benar-benar nyata, karena mereka telah mengirim seorang pemandu bakat untuk menyaksikan penampilan sang pemain di pertandingan Pogoń versus Górnik Łęczna kemarin. Pemandu bakat Milan yang hadir pada pertandingan tersebut mungkin telah dibuat terkesan karena Koloski menjadi salah satu bintang setelah turut mencetak 1 gol dari kemenangan 4-1 yang diraih Pogoń atas Górnik. Itu adalah gol kedua yang diraih sang pemain dari 11 penampilan di semua ajang yang telah dilakoninya sepanjang musim ini. AC Milan sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2 di giornata ke-7 Liga Italia. Rossoneri berhasil mencetak gol cepat di detik ke-28 melalui gol Davide Calabria. Pada menit ke-42, Milan mampu menggandakan keunggulan berkat gol Sandro Tonali. Berawal dari kesalahan Remo Freuler, Tonali kemudian dengan tenang berhasil menaklukkan Juan Musso. Milan terlihat semakin tak terkejar setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-78. Kecerdasan Junior Mesias yang membiarkan bola bergulir yang diumpan Theo Hernandez sukses dimanfaatkan Rafael Leao. Atalanta kemudian membalas di menit ke-82 melalui eksekusi penalti Duván Zapata. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Atalanta kembali memperkecil ketertinggalan melalui tendangan Palasic dari jarak dekat. Skor 2-3 untuk kemenangan Milan tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini membawa AC Milan untuk sementara berada di peringkat kedua dengan raihan 19 poin, terpaut 2 poin dari Napoli yang memuncaki daftar klasmen. Seperti yang dilansir dari laman resmi klub, ada beberapa statistik menarik yang terjadi seusai pertandingan, dan berikut ini ulasan selengkapnya. AC Milan telah mengumpulkan 19 poin sejauh ini, menyamai start terbaik mereka dari 7 pertandingan pertama dalam satu musim Serie A, sejak era 3 poin per kemenangan yakni pada musim 2003-2004. Rossoneri mencatatkan 2 kemenangan tandang beruntun atas Atalanta di Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2013. AC Milan telah mencetak 8 gol dalam 45 menit pertama selama kampanye Serie A musim ini.
Hanya Lazio yang melakukan lebih baik dari Milan. Dengan waktu hanya 28 detik, Davide Calabria mencetak gol tercepat ketiga AC Milan di Serie A sejak 2004-2005. Hanya Rafael Leao ketika mencetak gol ke gawang Sassuolo dan Sule Muntari ketika mencetak gol ke gawang Juventus yang lebih cepat dari Calabria. Itu juga menjadi gol tandang keempat Calabria dari total 6 gol yang dicetaknya di Serie A. Sandro Tonali adalah gelandang termuda yang telah mencetak setidaknya 2 gol sejauh musim ini. Termuda kedua dalam statistik ini adalah penggawa Milan lainnya yakni Brahim Diaz. Dalam 7 pertandingan pertama musim ini, 2 gol yang telah dicetak Tonali telah melampaui total gol yang dicetaknya dalam 60 pertandingan pertamanya di Serie A. AC Milan mencetak gol dengan 2 pemain Italia dalam pertandingan Serie A yang sama untuk pertama kalinya sejak Agustus 2018 melawan Napoli. Pada kesempatan itu, Giacomo Bonaventura dan Davide Calabria sukses mencatatkan namanya di papan skor. Sandro Tonali akhirnya mendapatkan bayaran atas penampilan impresifnya di awal musim ini bersama AC Milan. Di kompetisi 2021-2022, Sandro Tonali tampil lebih matang dibandingkan musim lalu. Gelandang berusia 21 tahun tersebut mulai merebut tempat permanen di starting 11 AC Milan. Tonali secara bergantian menyingkirkan salah satu dari Ismail Benacer atau Frank Kessie ke bangku cadangan. Seperti yang diketahui pada pertandingan terakhir melawan Atalanta, gelandang muda Italia itu kembali memberikan salah satu penampilan terbaiknya. Tak hanya apik bermain di lini tengah Milan, tapi ia juga menyumbang 1 gol untuk membantu Milan mengalahkan Atalanta dengan skor 2-3. Di laga itu, Tonali bermain seperti hibrida 2 pemain idolanya, Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso. Seperti Pirlo, Tonali mempertontonkan akurasi operan yang luar biasa. Pada babak pertama, Tonali sempat memiliki akurasi operan sampai 100%. Aksi ala Gattuso juga diperlihatkannya dengan ikut membantu kerja defensif tim. Di menit ke-14, Tonali membuat sebuah blok krusial di depan gawang untuk tembakan Ruslan Malinovskyi yang berpotensi menjadi gol bagi Atalanta. Kengototan Al Gattuso juga ditunjukkan Tonali saat dia mengejar dan merebut bola dari penguasaan Remo Freuler untuk mencetak gol kedua AC Milan di menit ke-42. Dan seperti yang dilansir dari laman Tutto Mercato Web, penampilan keren yang konsisten dari Tonali tak luput dari pengamatan pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Menyusul aksi bagusnya di laga melawan Atalanta, Tonali dikabarkan dipanggil ke timnas Italia untuk tampil di UEFA Nations League. Timnas Italia akan menghadapi Spanyol di babak semifinal pada 6 Oktober mendatang di Stadion Kandang AC Milan San Siro. Tonali tadinya hanya akan memperkuat timnas Italia Under 21 pada jeda internasional kali ini. Namun dia naik kelas ke tim senior untuk menggantikan Matteo Pessina yang mengalami cedera di laga Atalanta kontra AC Milan.